Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para ustadz tim gugus Covid, para anggota tim WOK yang hari ini juga diundang, diminta bantuan untuk ikut menyambut kedatangan para santri HN yang keempat yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah di pagi yang berkah ini, pagi yang cerah ini juga kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang keempat atau kedatangan santri yang keempat, tahap yang keempat. Kita sudah berada di lapangan ini untuk bersiap siaga melaksanakan tugas, melaksanakan amanah yang semoga menjadi nilai ibadah untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi ini saya mendapatkan informasi mengenai tim WOK kita. Ada yang baru menyampaikan kabar sakit. Kita doakan mudah-mudahan sakitnya segera disembuhkan, disehatkan kembali seperti biasa. Juga di akhwat bahkan beberapa hari sebelumnya sudah sakit, mungkin 1 pekanan ini. Alhamdulillah masih bisa ada kabar masih beraktivitas kembali lagi. Ya mudah-mudahan semua kembali menjadi sehat seperti sedia kala. Juga sebagian tim ada yang berhalangan ikut bergabung bersama kita di pagi sampai siang hari nanti karena ada keperluan yang tidak bisa diwakilkan juga. Dan dari sini meskipun yang sudah didesain skenario hari ini oleh tim di gugus tugas Covid HN, ternyata ada yang tidak sesuai dengan rencana semula, dan ini tentu tidak boleh membuat kita menjadi patah semangat. Kalau saya ingat ada kisah-kisah yang beredar untuk membangun semangat teamwork. Saya teringat mungkin 10-15 tahun yang lalu saya dengar kisah ini. Jadi kalau di antara tim atau formasinya berkurang, ada yang hilang, maka ketika ada informasi ini sudah berarti kita sudah berada dalam jalur yang benar. Ya, saya ulang karena informasi ini harus tetap intens ya antar tim. Nah, ketika ada sesuatu yang kurang kemudian ada informasi, berarti alhamdulillah kita sudah berada dalam jalur yang benar. Sehingga dari situ bisa disusun strategi mengatasi masalah tadi. Nah, saya ingin menyampaikan ada sebuah filosofi dari satu peristiwa mengenai teamwork ya. Mungkin antum sebagiannya mengalami ban bocor, ban kempes, dan sebagainya lah. Mobil itu kan ada 4 baut ya, masing-masing rodanya. Ketika ban kempes kemudian siap diganti, ternyata bautnya itu ketendang nyemplung ke kali. Antum bisa bayangkan ya, kalau dia pesimis mungkin dia hanya bisa gigit jari, tidak bisa menyelesaikan masalah yang terjadi, masalah yang dia alami, ya enggak. Akhirnya ya singkat cerita lah, nggak usah diperpanjang, dia mendapat inspirasi untuk mencabut semua baut dari roda-roda yang lainnya. Ya enggak, kalau tadi ada baut-baut yang hilang di satu bagian, di ban-ban satu yang bocor tadi, ketika dipasang bautnya sudah tidak ada. Maka dia tidak putus asa, sehingga dia mencari ide dan mengambil masing-masing satu baut dari atau mur ya, satu mur dari masing-masing roda yang ada. Sehingga kalau masih ada 3 roda, masing-masing diambil satu mur, berarti kan bisa 3 roda untuk
3 mur untuk roda yang tadi bautnya hilang. Ya, sampai di situ insya Allah antum paham. Maka itu pun terjadi pada tim kita hari ini. Sebagian ada tim yang sudah ditempatkan di posisi-posisi sebelumnya, ternyata yang tadi berhalangan hadir, maka diambil satu bagian, dipindahkan ke bagian yang lain. Nah ini alhamdulillah sampai di situ berarti menunjukkan tim kita masih tetap solid, ya, teamwork kita masih alhamdulillah masih solid. Semoga juga soliditas kita bersama ini masih terus kita jaga sampai tugas amanah kita selesai, betul-betul selesai, sampai semua santri mudah-mudahan bisa datang ke sini. Kemudian juga santri-santri yang sudah datang, ya, mudah-mudahan mereka dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kemudian tadi mengenai teamwork, kemudian yang kedua mengenai sebagian yang sudah terkena wabah, yang ketiga mengenai wabah ini masih terus eksis, ya, belum ada tanda-tanda berkurang, bahkan semakin dekat dengan kita. Kalau sebelumnya sebelah kanan sebelah barat lah ke arah sana, sekarang kiri kanan, ya, barat, mungkin sebelah sana juga. Ini hampir segala penjuru wabah itu berada di sekeliling kita. Nah kemudian yang kita lakukan, kita upayakan memakai masker, apalagi sarung tangan, apalagi tuh, ya, dan seterusnya lah, termasuk social distancing. Itu kan hanya bagian dari upaya kita untuk menghindari atau meminimalisir, ya, meskipun belum tentu mencegah, ya, paling tidak kita sudah berusaha. Dan protokol kesehatan tidak bisa menolak madorot atau bahaya yang akan menimpa kita. Kita harus yakin itu, betul? Protokol kesehatan tidak bisa menolak bahaya yang akan menimpa kita. Hanya doa lah yang bisa menolak bala itu sendiri, ya. Jadi kalau protokol kesehatan sekedar upaya dari kita, meskipun kadang kita sudah mengusahakan tapi yang lain belum tentu, ya. Apalagi kita lihat di masyarakat, begitu cueknya di masyarakat itu. Terkadang sebagian kita lengkap memakai masker segala macam, tapi di luar di masyarakat sana mungkin masih ada yang menertawakan kita, betul nggak? Iya, masih. Jadi seolah-olah kita dianggap fobia. Ya meskipun memang tadi masker social distancing itu nggak bisa menolak mudarat. Makanya kembali saya ingatkan, ya, kita baca kembali doa-doa yang bisa menjadikan garansi kita dari Allah untuk memberikan keselamatan kepada kita semua di kesempatan terutama di hari ini, karena kita akan mendatangkan santri yang datang dari berbagai kondisi zona, ada yang zona merah, bahkan zona hitam. Sebagian sudah menginformasikan ada yang dari zona hitam, ini sudah dikondisikan oleh wali kelas, dikondisikan untuk tidak datang, dan seterusnya lah. Tapi kan kita nggak ada yang tahu anak ini sudah diberitahu, kemudian apakah datang atau tidak. Kadang-kadang kemarin juga anak yang sudah diberi tanda, karena kesibukan kita, ya, terkadang tadi tiba-tiba anak itu sudah ada di dalam pondok. Meskipun ya alhamdulillah kan ternyata anak itu yang saya sudah sampaikan, ada satu anak yang mereka keluarganya positif. Kemudian kita kan nggak tahu persisnya seperti apa, apakah pernah ada komunikasi dengan orang tuanya atau tidak, atau sekedar misalnya satu rumah pun kita kan nggak tahu kondisinya. Ya ternyata kan setelah dikonfirmasi, anak yang positif ini sudah lama tidak berkomunikasi, bahkan orang tuanya begitu sakit sudah di rumah sakit sudah lama. Ya alhamdulillah tidak ada yang membuat kita lebih khawatir, sehingga tetap upaya-upaya untuk lebih berhati-hati lagi sampai anak yang reaktif ini ditindaklanjuti, ikut swab sampai negatif hasilnya. Kemudian juga tetap diupayakan ada isolasi. Jadi ini kan betul-betul maksimal lah dari kita. Jadi antum juga sebagai tim yang menyambut ini, ketika ada, mungkin sebagiannya kan musyrif, ketika ada pertanyaan ya seputar yang saya sampaikan tadi, ya jawab begitu, ikuti sesuai
prosedur, ya ikuti sesuai protokol kesehatan yang ada. Meskipun tadi protokol kesehatan tidak bisa menolak madarat yang akan menimpa kita, dia hanya bagian dari yang menyebabkan kita bisa juga selamat. HN bebas COVID. Asik. Nah, insya Allah Bang Ipul lebih semangat. Insya Allah itu yang sangat menentukan. Ya, alhamdulillah kita selalu berkomunikasi intens dengan para penasehat pesantren, dan termasuk itu, ya itu kata insya Allah tambahan dalam moto kita, itu pun masukan-masukan dari para ustadz yang ada, dan alhamdulillah kita semuanya disupport, ya baik dari luar maupun dari dalam. Wali santri juga semuanya antusias ya mendukung apa yang sudah kita upayakan. Mudah-mudahan di kesempatan pagi ini kita semuanya diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan tugas, sehingga amanah yang harus kita emban semua bisa kita laksanakan dengan baik, dan ya mencapai hasil yang maksimal meskipun tidak sampai sempurna. Kita akhiri, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.